Halo, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Sunarif dari Forum News Network. Ini saya mau ganggu Bung Rocky Gerung nih. Kelihatannya baru masih di mobil nih, Bung Rocky. Ya. Dari mana nih, Bung Rocky? Ya, habis hiking sedikit daerah Ciawi. Hiking sedikit. Ya. Ini mampir di jalan yang aman. Oke ya. Saya kira saya ini agak khawatir melihat Anda di mobil, ada nyetir sendiri, dan kemudian kita ajak ngobrol. Nggak apa-apa ya, Bung Rocky? Ini suasananya bisa lebih outdoor sekali-kali. Ini ada berita menarik. Teman-teman Anda lagi nih yang di LBH Jakarta yang minta agar 6 orang hakim agung ini, hakim Mahkamah Konstitusi ini mengembalikan bintang Mahaputranya, karena ini ada konflik kepentingan. Sebab kalau sampai kemudian ada proses undang-undang cipta kerja masuk ke judicial review-nya ke mereka, dan ke mereka baru saja dapat bintang Mahaputra, ini bisa jadi konflik of interest. Apa komentar Anda ini, Bung Rocky? Ya, ini karena istana obral, sesuatu yang mulia diobral, maka jadi dangkal akibatnya. Kan mestinya istana periksa track record, tapi istana selalu menganggap bahwa ini hak dari orang, mesti diberikan oleh negara. Ya, tapi disebut kemahaputraan atau bintang apa aja. Di belakang bintang itu kan ada prinsip-prinsip moral dasar. Kenapa seorang diberi bintang penghargaan? Karena dia melakukan sesuatu melampaui tugasnya. Itu tradisi militer pertama-tama ya, Perang Dunia Pertama. Jadi seorang militer yang melakukan sesuatu melampaui batas tugasnya, istilahnya beyond the call of duty, dia dapat penghargaan. Itu sama seperti kalau presiden, kalau dia janji 7% pertumbuhan ekonomi, terus dia penuhi 7%, dia nggak perlu dapat penghargaan, karena memang tugas dia 7%. Kalau dia bikin 10%, kita kasih penghargaan kan. Kalau di bawah itu, kita kasih kutukan. Jadi ada tradisi untuk memberi penghargaan terhadap mereka yang melampaui batas normal. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi itu dievaluasi oleh siapa? Kan rekornya mesti diperiksa. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dievaluasi oleh sebut aja shareholdernya tuh. Kan shareholdernya siapa? Ya masyarakat pengamat hukum itu. Jadi kalau masyarakat pengamat hukum tidak merasa penting untuk memberi penghargaan pada Mahkamah Konstitusi, ya istana harus batalkan penghargaan itu kan. Itu yang namanya akuntability terhadap rakyat. Nah, stakeholder dari Mahkamah Konstitusi ada LBH, partai politik, masyarakat sipil, pers bahkan. Karena Mahkamah Konstitusi memproduksi goods atau services yang akan berakibat pada publik. Maka yang mesti menilai adalah publik, bukan negara, bukan presiden. Itu yang terjadi kekacauan hari ini nih. Ya. LBH meminta dibatalkan karena memang ditemukan beberapa cacat moral pada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi sebenarnya momentumnya memang sekarang, katakanlah kalau kita sebelum kita ngomong cacat moral ya, kita bicara momentumnya. Ini kan banyak sekali konflik kepentingan antara pemerintah dengan MK. Itu berkaitan dengan undang-undang judicial review, undang-undang cipta kerja. Walaupun sebenarnya juga, katakanlah sebenarnya juga orang sudah, makanya sekarang kemudian ada semacam sikap apatis, nggak perlulah judicial review lagi karena nggak ada gunanya gitu kan. Jadi hakim kan selalu dianggap sebagai tangan kanan Tuhan di bumi itu. Kenapa? Karena keadilan itu pada akhirnya harus diukurkan pada kemampuan seorang hakim untuk bertindak secara imparsial. Nah, hakim-hakim di kita itu dipilih secara politis. Ada yang mewakili pemerintah, ada yang memerlukan persetujuan DPR. Jadi filternya pun udah cacat sebetulnya kan. Apalagi yang disebut Mahkamah Konstitusi itu. Di Amerika misalnya Mahkamah Konstitusi itu betul-betul supreme dalam soal moral, dalam soal pengetahuan. Tidak ada basa-basi dalam transaksi untuk jadi hakim agung atau hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang nggak ada di kita tradisi itu. Kita tahu sogok menyogok untuk jadi hakim konstitusi itu terjadi di DPR kan. Dulu misalnya saya kasih contoh saudara Akil Mokhtar ya namanya ya. Dulu pernah jadi ketua itu. Kena kasus korupsi lalu ditangkap, ditahan sebagai koruptor karena menerima sogokan dalam banyak kasus.
Bahkan uangnya disembunyikan di balik tembok itu. Dulu saya berkali-kali, bayangkan nih, dulu saya berkali-kali jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika beliau ini, si Akil Mokhtar ini, menjabat sebagai ketua. Saya mesti berdiri di depannya, terus bersumpah. Setiap kali dia masuk ruangan, saya mesti menundukkan kepala, memberi hormat. 2 bulan kemudian dia masuk UI. Itu berarti seluruh penghormatan saya kan batal demi akal sehat kan. Bayangkan misalnya kita ditipu oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi dalam skala yang berbeda-beda dengan hakim-hakim konstitusi sekarang. Contoh misalnya bagaimana, kalau ditanya saudara Rocky Gerung setuju nggak? Pasti saya nggak setuju. Karena saya dulu sebelum Pilpres minta agar supaya threshold itu diuji di Mahkamah Konstitusi dengan teman-teman. Mahkamah Konstitusi tunda itu, dia nggak mau bahas. Begitu Pilpres selesai baru dia putuskan bahwa itu ditolak tuh. Padahal itu urgensi justru untuk melihat apakah permainan politik Pilpres kemarin itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, ini yang nggak ada di dalam tradisi Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan judicial activism. Itu sebetulnya filosofi dari Mahkamah Konstitusi di dunia. Artinya, tanpa ada kasus pun Mahkamah Konstitusi mesti peka melihat mana yang potensial melanggar konstitusi. Ini bahkan udah maju dengan judicial review tetap dianggap sebagai bukan kasus. Padahal mestinya Mahkamah Konstitusi yang proaktif untuk membaca setiap hari sosial media, koran, apa yang menjadi keprihatinan publik. Jadi dari segi menjalankan namanya imperatif etis, artinya keharusan etis dari Mahkamah Konstitusi yaitu membaca problem keadilan di publik, lalu mengambil inisiatif dengan prinsip judicial activism, aktivisme untuk mempertahankan konstitusi, itu tidak dilakukan. Jadi demi apa diberi Mahaputra? Dikasih putra pun nggak cukup. Mini putra mungkin bisa tuh, jangan Mahaputra. Oke. Nah, ini menarik karena berkaitan dengan kasus-kasus tadi ada nyebut. Ini Aspinawati, LBHI, dia menyebutkan gitu, terutama pada kasus Hakim Agung Arief Hidayat. Ini menarik kasusnya. Ternyata memang dia pernah 2 kali mendapat teguran. Jadi tadi Anda menyebut berkaitan dengan sogok menyogok. Tahun 2018, Arief tercatat 2 kali dikenai sanksi ringan berupa teguran lisan terkait satu isu lobi politik terhadap pencalonan kembali dirinya sebagai hakim konstitusi. Jadi memang karena dipilih oleh DPR, jadi ada tentu ada lobby-lobby dan di balik lobby pasti ada transaksi. Kan begitu kan, Bung Rocky? Yang kedua, dia pernah tercatat memberikan semacam KTBLC lah, atau pesan pendek tertulis kepada mantan Jaksa Agung muda pidana khusus Widyo Pramono. Ini kalau nggak salah, saya ingat mungkin ini berkaitan dengan kasus ada keluarganya yang menjadi seorang jaksa. Jadi dalam bahasanya kalau seingat saya tolong diperhatikan. Tapi perhatian ini kan kita sama-sama tahu apa maksudnya gitu. Jadi dan Arief Hidayat inilah salah satu dari 6 hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat bintang Mahaputra tadi. Harusnya saudara Arief ini hakim Mahkamah Konstitusi, dia akan diingat sebagai Mahaputra kalau dia justru tolak bintang Mahaputra itu dengan mengungkap kasus dia tuh. Saya tidak berhak memperoleh bintang itu karena saya punya catatan hukum yang buruk. Lalu diterangin aja pada publik kan. Maka publik akan tepuk tangan pada dia karena dia kasih contoh moral betapa bintang itu harus diberikan pada orang yang tepat gitu. Kan mestinya itu pelajaran etis kita kan. Jadi dia memilih untuk dikalongin bintang itu sambil dia tahu bahwa dia pernah bikin kasus. Dan ya pasti ya Aspinawati ingat itu kan. Atau publik lain, pers juga ingat itu. Jadi ini konyolnya tuh. Bintang itu dikenakan dia sambil orang mencaci maki dia kan. Jadi di mana kemahaputraannya tuh? Lain kalau dia bikin semacam pelajaran etis. Saya mengaku bahwa saya pernah melakukan pelanggaran etis. Karena itu demi masa depan kemahaputraan Indonesia, saya menyatakan tidak pantas menerima bintang itu. Kata tidak pantas menerima itu justru akan dipujikan oleh publik. Jadi dia akan dipuji justru karena dia mengingatkan bahwa dia pernah bersalah. Hal ini sebetulnya pelajaran etis yang harusnya dia berikan itu. Tapi kan dia punya pragmatisme lain. Tapi saya jadi tiba-tiba seperti kembali ke masa lalu ketika Anda menyebut tadi itu.
itu kemungkinan semacam itu terjadi begini, alkisah atau konon di suatu negeri antah berantah gitu. Nah, itu mungkin bisa terjadi apa yang Anda sebutkan tadi. Kalau di Indonesia rasanya kok susah sekali gitu. Saya berharap seperti itu. Itu pernah terjadi di Prancis misalnya, bukan Oh. antah berantah. Hmm. Jean-Paul Sartre, seorang sastrawan, filsuf, dan pemikir politik, itu pernah mau dikasih Nobel tuh, lalu dia tolak karena dianggap Nobel itu fasilitas dari masyarakat kapitalis yang sedang dia tentang itu. Dia juga karena pro pada perjuangan komunis dulu, Sartre pernah jadi anggota Partai Komunis sebentar. Dia mau dapat bintang Lenin kalau nggak salah itu. Juga itu bintang tertinggi di dalam pemerintahan Rusia. Dia tolak dua-duanya karena dia anggap bahwa dia nggak pantas dapat itu. Karena dia justru mengkritik kapitalisme, dia justru mengkritik otoritarianisme Stalin. Jadi dia mau dibujuk oleh dua polar, bahkan polar barat dan polar timur. Dia tolak. Di situ integritasnya kan. Ini dapat 2 medali dunia sekaligus, dia tolak. Itu yang mestinya dipelajari oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi sebetulnya itu, supaya tidak perlu dibandingkan dengan negara antah berantah, karena ini kerajaan yang betul-betul berdampingan dengan istana, dan orang tahu bahwa ya Pak Jokowi atau istana punya kepentingan untuk mempersuasi supaya Mahkamah Konstitusi tetap dalam sphere of influence istana, karena ada banyak kasus tentang politik, tentang hukum yang berkaitan dengan istana yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sebetulnya menjadikan medali emas Mahaputra itu jadi kaleng bekas akhirnya tuh. Nggak ada harganya lagi kan. Sebuah medali dikalungkan pada tokoh yang cacat secara etis, cacat secara moral. Apalagi dia memegang kunci untuk menyelamatkan konstitusi itu. Karena itu mungkin Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah konspirasi akhirnya kan. MK itu mahkamah konspirasi atau mahkamah konstipasi itu. Nah, Itu. karena tadi Anda menyinggung soal kepentingan Presiden Jokowi ini ya sebenarnya nggak terlalu salah nih, Bung Rocky. Karena memang jauh sebelumnya, sebelum kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini ramai di perbincangan publik, Presiden Jokowi sudah pernah bicara dengan Mahkamah Konstitusi yang dia minta untuk dibantu agar dilancarkan tuh prosesnya Omnibus Law itu. Jadi itu bukan semacam tudingan atau mengada-ada itu. Oke. Kan pada waktu itu harusnya Mahkamah Konstitusi bikin konferensi pers untuk memberitahu pada publik bahwa ada pertemuan dengan Presiden. Lalu terangkan di situ bahwa kami independen, karena itu kami terima saran Presiden, tapi secara etis sebetulnya itu tidak boleh diucapkan Presiden. Supaya Presiden juga ditegur. Kan Mahkamah Konstitusi punya hak etis untuk menegur Presiden. Pak Presiden, Anda melanggar batas, Anda nggak boleh bujuk kami itu. Supaya publik ngerti bahwa mahkamah itu independen. Supaya Presiden Jokowi juga paham tentang cara bernegara yang sehat. Ini kan Presiden juga nggak ngerti tentang cara bernegara, sehingga dia pikir bahwa Mahkamah Konstitusi, karena hakimnya sebagian dipilihkan oleh pemerintah, maka pemerintah punya tangan di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada. Tangan Presiden mesti buntung, supaya nggak bisa merengkuh independensi dari Mahkamah Konstitusi. Nah ini dua-duanya nggak ngerti itu. Mahkamah Konstitusi nggak ngerti bahwa dia itu lembaga independen, tidak boleh intervensi. Presiden nggak ngerti bahwa dia terlarang untuk mengintervensi wilayah yudisial. Dan jadi memang Presiden nggak paham tata cara bernegara, dan Mahkamah Konstitusi nggak berani menegur Presiden. Padahal secara etis hak itu ada pada Mahkamah Konstitusi. Semacam nota kecil pada Presiden, supaya Presiden nggak ulangi kan. Jadi banyak betul pelajaran dasar di dalam bernegara yang nggak dipahami justru oleh pejabat negara tuh. Itu yang mesti kita terangkan perlahan-lahan, walaupun kadang-kala menjengkelkan. Masa orang udah jadi pejabat tinggi negara nggak paham tentang filosofi dalil-dalil bernegara. Itu yang membuat alam pikiran publik makin lama merasa bahwa negara ini nggak ada gunanya dalam segala hal. Secara ekonomi gagal, secara konstitusi buruk moralnya tuh, eksekutifnya juga isinya adalah orang-orang mediocre. Kan satu paket itu sebetulnya tuh. Nah, ini satu hal lagi yang juga disoroti adalah Mahkamah Konstitusi kan baru saja dapat hadiah itu.
Artinya ada undang-undang RU soal perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang usia pensiun hakim jadi 70 tahun. Jadi ini pun juga dianggap sebagai suap politik gitu dari eksekutif kepada yudikatif. Selalu itu yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak peduli dengan pikiran cerdas publik. Padahal pemerintah mesti baca apakah publik kira-kira mendukung ide memperpanjang, memberi macam-macam insentif bagi Mahkamah Konstitusi. Nanti disiapin lagi mobil yang mewah itu, begitu menjelang pensiun udah dijanjikan ini dapat fasilitas ini, sehingga terpengaruhlah Mahkamah Konstitusi ini dengan kepentingan pemerintah tuh. Jadi kira-kira ini semacam taman yang indah yang dirusak oleh semak-semak kekuasaan. Jadi kita kehilangan marwah dari Mahkamah Konstitusi dan orang akhirnya mulai mencatat kalau begitu memang dari awal Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai tempat merekrut orang-orang oportunis. Kan jadinya begitu kan. Orang akan hubungkan lagi, wah itu Pak Mahfud juga dulu mantan Mahkamah Konstitusi, apa nggak meninggalkan semacam pelajaran etis pada mereka. Lalu orang ambil kesimpulan, ya pasti enggak. Buktinya Pak Mahfud juga melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dia pertahankan dulu waktu jadi Mahkamah Konstitusi. Ujungnya orang nggak percaya lagi dengan kedudukan otonom sebuah institusi hukum tertinggi itu. Akibatnya seluruh sistem pengadilan kita juga mengalami korupsi secara etis. Jadi kepercayaan memburuk dalam semua hal itu. Dan ini baru kali ini ada satu pemerintahan yang seluruh aparatnya itu bermasalah secara etis. Dan pemimpinnya pasti bermasalah secara akal. Jadi Bung Rocky, bagaimana nih Anda dukung teman-teman LBH untuk minta agar para hakim Mahkamah Konstitusi ini untuk mengembalikan penghargaan Bintang Mahaputra mereka ya? Ya, harus ada moral strike, harus ada demonstrasi moral. Dan LBH dari awal sejarahnya memang punya hak itu, hak untuk memperbaiki prinsip-prinsip dasar bernegara tuh, melakukan pembelaan terhadap status masyarakat sipil. Kan yang terganggu sekarang adalah masyarakat sipil kan. Karena masyarakat sipil akan dapat impact dari arogansi baru Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu seseorang dapat penghargaan Mahaputra, itu langsung jadi arogan kan, makin arogan. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak bisa lagi melayani kepentingan masyarakat sipil. Dia akan beralih menjadi pembela autokrasi dari kekuasaan. Jadi itu bahayanya tuh. Karena itu saya dukung supaya LBH dan bahkan seluruh masyarakat akal sehat Indonesia, kampus segala macam, untuk menuntut agar supaya pemerintah mencabut kembali atau negara mencabut penghargaan itu. Kalau meminta Mahkamah Konstitusi pasti nggak bisa, itu udah mending arahkan aja buat pemerintah yang bersalah karena pemerintah tidak mengevaluasi track record yang ada dalam rekam jejak digital hakim-hakim di situ. Dan LBH bisa jadi tonggak sejarah baru untuk mengingatkan bahwa masyarakat sipil menolak seluruh permainan politik istana melalui kalung mengalungkan Bintang Mahaputra. Baik. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Oke, bye. Ya, salam Mahaputra.